Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai tugas yang pertama mengenai mata kuliah yaitu API atau Application Programming Interface. Nah, untuk mengenai selanjutannya, yang pertama-tama saya hormati dosen saya sebagai dosen mata kuliah dari mata kuliah API yaitu Fariska Diansyah, Eskom-Emkom, selaku dosen kami, dan juga yang saya hormati teman-teman kelompok saya dan juga teman-teman yang lain. Jadi di sini kami akan langsung mempresentasikan mengenai aplikasi yang telah kami buat mengenai form login menggunakan WPF menggunakan bahasa C#. Oke, untuk selanjutnya di sini kami akan membagi beberapa tahapan. Yang pertama mengenai UI dari programnya, dan yang kedua mengenai backend, dan yang ketiga mengenai demo dari aplikasi yang telah kami buat. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja mengenai UI yang akan dijelaskan oleh saudara kami yang pertama yaitu Fadil Akmal. Pada saudara Fadil Akmal, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akmal B. Paloloang, Stambuk F551 20 2019. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat. Jadi langsung saja. Di sini kami telah membuat di sini nama proyeknya adalah tugas API, yang dimana di dalamnya ini terdapat berbagai window yang telah dibuat, yang dimana di sini adalah ada login, ada main window dan juga regis, yang dimana login ini untuk halaman login, kemudian main window ini merupakan halaman utama setelah kita melakukan login, kemudian di sini terdapat window regis, yang dimana ini merupakan untuk registrasinya. Nah, untuk yang pertama di sini terdapat login XML. Nah, di sini login ini, di dalam halaman login ini terdapat beberapa komponen di dalamnya, yang dimana di sini terdapat komponen label, kemudian ada text box, kemudian di sini menggunakan password box, dan juga di sini terdapat button. Dan ini kita menggunakan dalam label ini kita menggunakan hyperlink di dalamnya untuk menghubungkan dengan window yang lainnya. Baik, di sini kita bisa lihat di sini terdapat kode XMLN, yang dimana di sini merupakan kode default dari WPF, yang dimana di sini digunakan untuk mendeklarasikan berbagai kontrol untuk membangun UI dari aplikasi. Kemudian di sini terdapat window startup location. Window startup location ini merupakan kode digunakan untuk bagaimana ini men-setting ketika kita menjalankan halaman login ini, dia akan berada di posisi tengah, center screen. Dia akan jalan, kemudian dia berada di posisi tengah dari laptop. Kemudian di sini diberikan title dengan nama login, kemudian height kita atur di sini ketinggiannya dengan tinggi 450 dan width-nya itu lebarnya itu adalah 800. Kemudian di sini kita bisa lihat di tag grid terdapat tag label. Di sini label kita bisa lihat di sini dengan nama email, konten ini dengan konten email, kemudian horizontal alignment, yang dimana di sini untuk mengatur alignment atau posisi dari labelnya, yang dimana kita di sini kita atur dengan left. Artinya di sini kita bisa lihat di dalam halaman email ini, di dalam label ini konten di dalamnya itu dia mengikuti di halaman di bagian kiri, jadi dia akan berada pada bagian kiri. Kemudian di sini diatur dengan margin 158. Dengan ini untuk penentuan marginnya, posisi dari layoutnya. Kemudian di sini terdapat vertical alignment, yang dimana di sini kita bisa lihat vertical alignment ini untuk mengatur alignment pada saat itu dia vertikalnya. Dia diatur di sini top, yang dimana dia akan berada di atasnya, di topnya. Kemudian diberikan height dengan tinggi dari komponennya ini, dengan height itu 44, kemudian dengan width-nya itu adalah 104. Kemudian di sini digunakan font size, yaitu berukuran 20. Kemudian di sini terdapat lebar password, yang dimana sama saja seperti sebelumnya, yang digunakan di sini dengan nama kontennya. Kemudian diatur di sini alignment-nya, horizontal alignment left, margin-nya diatur, kemudian vertikalnya disesuaikan seperti dari yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian text box.
Nah, textbox ini kita berikan nama, kita bisa lihat di sini. Textbox ini diberikan nama dengan nama log email. Kemudian horizontal left dengan margin seperti di atas, kita sesuaikan sesuai dengan yang kita mau. Kemudian di sini text wrapping-nya wrap. Kemudian di sini vertical alignment top width 300. Kemudian height dan pengaturan font size 19, yang dimana di sini artinya ketika kita mengisikan inputan di dalam teks ini, maka font size-nya itu adalah ukuran 19. Kemudian vertical content alignment di bagian center, jadi dia akan teratur atau di sini inputannya itu dia akan berada di bagian tengah. Nah, pemberian nama pada text box ini digunakan untuk ketika untuk mempermudah kita dalam proses pengkodingan, yang dimana kita untuk menghubungkan atau melakukan coding pada halaman login XML di bagian CS-nya, seperti itu, bagian back-end-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat di dalam ini juga terdapat komponen button, di mana di sini ada btn login, kemudian dengan nama login, kemudian horizontal alignment left seperti sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat di sini terdapat password box dengan nama logpass, dan kita atur seperti yang kita inginkan. Kemudian di sini kita bisa lihat terdapat label dengan nama LBL daftar 1, yang ini yang biru. Kemudian diatur seperti yang kita inginkan. Nah, kita bisa lihat di sini menggunakan tag hyperlink. Nah, hyperlink ini dia digunakan untuk menghubungkan antara halaman login dengan halaman registrasi, yang dimana di sini ketika klik ini LBL daftar klik, jadi dia akan terhubung ke halaman atau ke window registrasi seperti itu dengan ukuran font size 20. Kemudian di sini yang terakhir terdapat label, yang dimana di sini terdapat konten untuk copyright-nya. Kelompok 1 dengan pengaturan alignment-nya, margin-nya sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Kemudian masuk yang kedua itu adalah di sini yaitu main window. Nah, di main window ini sama seperti halaman login saja. Di sini terdapat kode default dari WPF. Kemudian di sini Windows Startup Location kita atur center screen. Ketika kita menjalankan halaman ini, maka dia akan berada di tengah dari halaman atau layar laptop. Kemudian di sini kita bisa lihat dengan label content welcome, nama welcome. Kemudian di sini dengan pengaturan margin disesuaikan dengan yang kita inginkan. Kemudian dengan height yang diberikan 76 dengan font size 44. Kemudian di sini menggunakan font family atau menggunakan stylenya di sini kita menggunakan shortcut Gothic. Kemudian horizontal alignment diatur dengan kode center dan value center. Kemudian di sini kita berikan label, di sini terdapat Di sini terdapat komponen label, yang dimana di sini diberikan nama. Di sini akan menampung dari nama yang akan masuk ketika login seperti itu. Kemudian di sini konten diberikan 0, tidak di sini diberikan tidak ada karena dia akan mengikuti dari nama yang akan atau nama dari user yang akan masuk. Kemudian di sini diatur vertical alignment top dengan font size 30, width-nya auto, jadi dia akan menyesuaikan sesuai dengan panjang nama yang akan masuk ke dalam label ini. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Valdiansyah dengan stambuk F551-20028. Jadi saya akan menjelaskan bagian halaman regis. Jadi yang pertama kali kita buat adalah window, di mana isinya ada XML. Di sini dia berfungsi untuk menghubungkan file-file yang ada pada website Microsoft.com. Kemudian untuk properti selanjutnya ada Windows Startup Location yang isinya center screen. Jadi di sini Windows Startup Location ini berfungsi untuk mengatur letak dari tampilan window tersebut pada saat dijalankan. Kemudian ada title, di mana dia berfungsi untuk mengatur judul dari window yang dijalankan itu. Kemudian untuk hack-nya ada
di sini nilainya bernilai 510, maksudnya tinggi yang bagian kiri dan kanannya bernilai 510 pixel. Kemudian untuk width-nya berfungsi untuk mengatur lebar dari window yang dijalankan itu. Di sini nilainya 800 pixel, jadi 800 pixel ini untuk atas dan bawahnya. Adapun untuk horizontal alignment dan vertical alignment itu, di sini isinya center, mana maksud dari perintah itu dia akan membuat isi dari window itu berada pada posisi tengah. Selanjutnya dalam tag window itu ada tag yang bernama grid. Di sini dia diberi properti margin yang fungsinya untuk mengatur jarak keluar dari window ini. Kita masuk ke pembahasan intinya. Jadi di bagian window ini kita memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama ada label, kemudian text box, ada button, dan password box. Di bagian label ada 5 label. Yang pertama nama depan, kemudian nama belakang, kemudian email, password, dan konfirmasi password. Dari label-label ini masing-masing diberikan properti yang sama untuk mengatur letaknya, di mana di sini ada horizontal alignment yang diberi nilai left, maksudnya label-label ini dia diposisikan di bagian kiri. Kemudian ada margin, sini nilainya ada 59, 71, 0, dan 0. Ini mengikuti dari arah jarum jam terbalik. Sini 59 untuk kiri, 71 untuk bawah, 0 untuk kanan, dan 0 yang berikutnya untuk yang bagian atas. Kemudian untuk vertical alignment top, maksudnya seperti ini kita contohkan. Jadi dia membuat isi dari label itu berada pada posisi atas untuk bagian vertikalnya. Kemudian selanjutnya ada font size yang berfungsi untuk mengatur daripada ukuran huruf sendiri. Di sini font size-nya diatur seukuran 20 pixel. Kemudian ada properti font family untuk mengatur jenis huruf dari label. Kita masuk ke bagian text box. Text box di sini dibuat sejumlah sama seperti label, yaitu 5 buah text box. Yang pertama ada text box untuk nama depan, kemudian text box untuk nama belakang, kemudian untuk email, sebelumnya maaf, text box dibuat ada 3 buah text box. Kemudian ada password box, 2 buah field. Yang pertama ada pass 1, kemudian konfirmasi password. Untuk bagian text box sendiri, dia diberikan properti horizontal alignment yang nilainya left. Jadi isi dari text box ini dibuat pada posisi kiri. Kemudian marginnya senilai 273, 71, 00.
Adapun untuk vertical alignment dibuat pada posisi atas untuk garis vertikal. Jadi garis vertikal itu sama dengan tinggi, dia menghadap ke atas. Sedangkan untuk horizontal dia garis datar. Jadi dia seperti tambah, dia dibuat pada posisi kiri, dan untuk vertikalnya dibuat pada posisi atas. Jadi dia bagian kiri atas. Baik, untuk width-nya sendiri untuk mengatur lebar dari text box ini yaitu selebar 446 pixel. Kemudian untuk tingginya sendiri 40 pixel, dan untuk font family-nya menggunakan font yang sama seperti label tadi, yaitu Strigio UE. Kemudian untuk vertical content alignment berfungsi untuk membuat konten dari text box ini berada pada tengah, dibuat pada posisi tengah. Kemudian untuk ukuran hurufnya sebesar 19 pixel. Baik, kita menuju ke penjelasan selanjutnya, yaitu tag button. Tag button di sini ada tiga buah button. Yang pertama button submit, kemudian button reset dan cancel. Button reset digunakan untuk membuat text box ini pada posisi awal, di mana semuanya akan dikosongkan, sehingga kita bisa memulai kembali pengetikan dari setiap text box ini, dan password box. Jadi button di sini dia diberikan nama reset, dia diatur pada property content, kemudian ada cancel. Dan name di sini digunakan untuk menghubungkan dengan dia digunakan untuk menghubungkan codingan yang ada di bagian sisapnya, bagian sini. Jadi kita memberikan nama btn reset dan btn cancel, sehingga nanti dia akan berfungsi pada saat diberikan codingan di bagian regis CS itu. Sini. Baik, mungkin saja yang bisa saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Meriska Kustimait, Stambuk F55120034. Saya akan menjelaskan bagian backend dari halaman registrasi atau window registrasi, itu yang ini. Nah, jadi pada saat kita membuat window registrasi, itu terdapat file untuk menampung backend dari halaman window tampilan ini. Nah, jadi kelas yang dibuat secara otomatis itu yang ini, regis window. Nah, di dalamnya ini terdapat beberapa properti. Jadi yang pertama, ini ada string nama depan. Dia ini sifatnya public, yang artinya dia dapat diakses dari kelas di luar kelas regis.xaml.cs. Dan dia static, artinya untuk dapat mengakses properti ini dia tidak perlu lagi membuat instance atau objek. Selanjutnya tipe datanya yaitu string. Nah, jadi beberapa variabel yang dibutuhkan yaitu nama depan, nama belakang, email, password, confirm. Semuanya itu tipe datanya string. Kemudian di sini ada fungsi regis.
Fungsi regis ini juga dibuat secara otomatis, jadi di dalam ini dia secara otomatis terbentuk saat kita membuat tampilannya. Nah, yang selanjutnya itu ada kelas button click. Kelas button click ini punya parameter object sender dan routed events args. Ini secara default terbentuk. Jadi button click ini berasal dari regis, dan button click itu dari button click ini berasal dari button submit. Button submit ini jika kita klik 2 kali, maka akan langsung berjalan fungsi button click. Jadi jika button submit ini kita klik, maka akan berjalan kode-kode program seperti berikut. Yang pertama ada nama depan sama dengan txt nama depan.txt. Txt nama depan.txt ini berarti kita mengambil teks dari text box dengan namanya itu txt nama depan. Bisa dilihat di sini nama depan, name-nya itu txt nama depan. Agar kita bisa mengakses teks yang diinput dalam text box tersebut, maka digunakan .text. Begitu juga dengan yang lainnya. Nama belakang, kita ingin mengambil teks dari text box yang memuat nama belakang. Jadi karena name-nya di sini itu txt nama belakang, jadi kita panggil di sini txt nama belakang .text untuk bisa mengambil value atau inputan yang berasal dari text box tersebut. Email txt email.text. Password, karena di sini kami menggunakan password box dengan name pas1. Jadi untuk mengambil apa yang diinput dalam text box itu, kita menggunakan pas1.password. Selanjutnya begitu juga dengan text box confirm confpass.password. Nah, selanjutnya di sini ada pengkondisian if. Jika email sama dengan 0 dan nama belakang sama dengan 0, nama depan sama dengan 0 dan password sama dengan 0 dan confirm sama dengan 0. Artinya jika text box yang ada pada window itu dibiarkan kosong, maka akan muncul message box yang akan menampilkan string yang bertuliskan tidak boleh kosong. Dan jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi else, yaitu terus ada pengkondisian lagi di dalam else ini. Jadi jika password ini tidak sama dengan confirm, yang artinya yang kita input pada text box password ini tidak sama dengan confirm password, jadi akan muncul text box .show yang berisikan pesan password tidak sesuai dan di return. Return ini gunanya agar program tidak mengeksekusi kodingan-kodingan yang ada di bawahnya. Nah, jika kondisi password ini sudah sama dengan confirm, maka jendela dari regis ini akan otomatis ditutup, dan saat registrasi sudah selesai dijalankan dan berhasil dijalankan, maka akan muncul message box yang berisi pesan registrasi berhasil. Yang selanjutnya untuk button reset. Untuk button reset, jika kita klik 2 kali di sini, maka akan dijalankan fungsi btn reset _click. Nah, jika tombol reset diklik, maka akan berjalan kode-kode program ini.
Jadi teks dan nama depan .txt itu sama dengan kosong. Jadi jika kita menekan tombol reset, text box dengan nama, teks dan nama depan itu otomatis jadi kosong. Walaupun kita sudah menuliskan sesuatu dalam text box ini, tapi kita menekan tombol reset, maka text box ini akan langsung dikosongkan. Begitu pula dengan text box yang lain, ini ada teks dan nama belakang .txt kosong, emailnya juga otomatis kosong, passwordnya jadi kosong, dan kompasnya juga kosong. Selanjutnya yaitu cancel. Button cancel ini di sini, jadi button cancel jika kita klik 2 kali. Jika kita mengklik tombol cancel, maka otomatis fungsi dari button cancel underscore klik ini akan berjalan, dan program yang dijalankan itu adalah close, yang mana window yang menampilkan window dari Regis ini nanti akan ditutup, jadi akan di close. Nah, untuk kelasnya ini, untuk fungsinya ini, fungsi seperti button klik, button reset, dan button cancel ini digunakan private sehingga dia tidak bisa diakses di luar kelas. Di luar kelas Regis ini, dan dia itu di set sebagai void, jadi dia tidak memiliki return atau kembalian nilai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Hairunisa Ciptarsari dengan stambuk F5512010. Sini saya akan menjelaskan back-end dari window login dan main window. Nah, di login sini, ini namespace tugas API. Nah, tugas API ini merupakan nama dari project yang ada. Kemudian di sini ada public partial class login window. Di sini class login dengan yang berhubungan dengan window XAML-nya. Nah, kemudian di sini terdapat public static string, login email, dan login pass. Nah, di sini kemudian ada metode public login. Di sini diinisialisasikan komponennya. Kemudian terdapat private void label daftar klik. Nah, di sini daftar ini kan di bagian, ini di daftar ini terdapat fungsi di dalamnya. Nah, yaitu Regis di sini yang merupakan kelas Regis. Kemudian di sini ada variabel, membuat variabel Regis baru. Nah, kemudian di sini pada saat buttonnya diklik, maka akan muncul halaman Regisnya seperti yang sudah di Regis yang dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian di sini terdapat button login. Nah, yang ini button login ini fungsinya ada di sini. Pada saat button loginnya itu diklik, di sini maka fungsi ini akan bekerja. Nah, kemudian di sini ada variabel login email dan login password. Di sini login email ini login email .txt ini merupakan yang ini. Nah, ini name-nya login email, terus di sini toolbox-nya itu teks, jenisnya itu teks. Nah, kemudian begitu juga dengan password. Ini name-nya, kemudian ini nama tools-nya. Kemudian di sini terdapat kondisi. Jika login email tidak sama dengan Regis email, nah maka pesan yang akan muncul itu email salah. Dia akan menampilkan window pemberitahuan bahwa email kita itu salah. Kemudian jika login passnya juga itu tidak sama dengan password yang telah kita daftarkan di Regis, nah maka yang muncul itu pesan password salah. Kemudian
jika kondisi dari login email dan login passwordnya ini benar kedua-duanya, maka akan muncul tampilan main window. Di sini ada terdapat variabel main, kemudian main show, maksudnya muncul tampilan main window-nya. Nah, di sini untuk tampilan main window-nya seperti ini. Nah, di sini ada label yang kontennya itu kosong. Nah, ini backend dari main window-nya. Nah, di sini nama.content, maksudnya ini menampilkan nama yang menampilkan nama konten yang sebelumnya telah didaftarkan di Regis. Nah, di sini Regis nama depan. Jadi dia menampilkan nama depan pada saat kita melakukan registrasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini akan melanjutkan mengenai presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu mengenai backend dari aplikasi yang telah kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap demo dari aplikasi yang telah kami buat. Nah, untuk selanjutnya saya akan jalankan terlebih dahulu aplikasinya. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa di sini telah tampil halaman login atau window login dari file login XML-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa field, ada email dan passwordnya. Nah, kemudian untuk melakukan proses pendaftaran sebelum login, kita harus daftar akun terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan tugas yang diberikan, kita akan mencoba mendaftarkan akun sebanyak 3 kali dan juga melakukan login sebanyak 3 kali. Nah, untuk menyelesaikan tugasnya, jadi langsung saja masuk ke menu daftarnya seperti itu. Nah, di sini halaman daftarnya bisa kita lihat. Nah, ada nama depan, nama belakang, email, password, dan konfirmasi password. Untuk nama depan, nama belakang, dan email, kita menggunakan text box. Nah, untuk password dan konfirmasi password menggunakan text box berupa password. Nah, seperti itu. Nah, jadi langsung saja saya akan coba daftar akun pertama seperti ini. Putra Satria. Nah, emailnya misalkan putrasatria@gmail.com. Kemudian passwordnya 12345. Nah, di sini saya dan teman-teman saya telah membuat validasi mengenai password dan konfirmasi passwordnya. Jika password dan konfirmasi passwordnya tidak sama, dia akan muncul validasi seperti 12345. Coba kita lihat. Sudah submit. Nah, di sini masuk dia berupa message box dari validasinya berupa password tidak sesuai. Nah, untuk coba agar passwordnya sesuai, maka kita bisa lihat seperti ini. 12345. Jadi kita tinggal submit. Oke, registrasi berhasil dilakukan. Nah, jadi kita bisa klik OK dan kita langsung bisa masukkan akun yang telah kami daftarkan pertama. Jadi seperti yang telah daftar, emailnya putrasatria@gmail.com. Dan ini passwordnya 12345. Misalkan di sini passwordnya tidak sesuai dengan apa yang kita daftarkan, kita bisa lihat. Nah, di sini muncul lagi validasi. Sama caranya seperti sebelumnya, kita tinggal menaruhkan message box berupa password salah seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan password yang benar sesuai dengan apa yang kita daftar. Kita login. Nah, di sini muncul halaman utamanya atau main window seperti ini. Welcome Putra. Putra ini diambil berdasarkan field dari nama depan seperti itu. Jadi setelah itu langsung saja untuk kita lakukan untuk akun yang kedua. Kita daftar. Untuk akun kedua kita misalkan namanya Mary Kristi dan emailnya berupa mary@gmail.com. Passwordnya 123 dan yang kedua 123. Kita submit. Oke, registrasi telah berhasil seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa langsung login juga mengenai akun yang kedua telah kita daftarkan. Kita coba untuk login, coba apakah dia bisa. Nah, email salah.
atau belum dimasukkan seperti itu. Jadi di sini langsung kita masukkan akun yang telah kita daftarkan yang kedua, mary@gmail.com. Passwordnya 123. Coba atau kita kasih salah lagi 34. Oke, dia tidak bisa masuk, jadi langsung masuk ke password yang aslinya 23. Kita login. Oke, berhasil. Welcome Mary. Dan selanjutnya akan saya coba membuat akun yang ketiga. Oke, kita bisa langsung daftar. Nah, di sini saya akan coba membuat akun yang ketiga, akun yang berbeda. Misalkan kita beri nama Fadil. Kemudian Akmal. Oke, jika kita ingin membatalkan registrasi, kita bisa cancel. Nah, di cancel ini kita langsung kembali ke halaman loginnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman daftar lagi. Nah, di sini kita masukkan ulang data yang ingin kita daftarkan seperti tadi. Fadil Akmal. Emailnya sama seperti sebelumnya, email yang kita gunakan fadil@gmail misalkan.com. Passwordnya juga misalkan 098 atau kita gunakan angka huruf lah misalkan Fadil. Oke. Password, konfirmasi password juga harus sama. Jika tidak sama dia akan gagal. Seperti itu. Jadi kita submit. Oke, registrasi berhasil. Nah, di sini kita kasih masuk akun yang ketiga, yaitu fadil@gmail.com. Kemudian konfirmasi passwordnya Fadil. Kita login. Oke, berhasil. Jadi di sini berhasil, yaitu akun yang ketiga, yaitu welcome Fadil, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami berikan mengenai tugas pertama, yaitu mengenai mata kuliah API Application Programming Interface. Nah, mungkin saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di tugas berikutnya. Dadah.